Sekarang ini kita akan melanjutkan sejarah kehidupan Nabi dari fase-fase berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang Baiat Aqobah yang pertama. Baiat Aqobah yang pertama. Istilah baiat, ya, istilah baiat ini sering kita, mungkin ada di antara kita yang sudah mendengar atau pernah membaca istilah baiat. Yang namanya baiat itu kurang lebih adalah sumpah setia, ya, sumpah setia terhadap seseorang. Ini namanya baiat. Kemudian Aqobah, Aqobah ini sebuah tempat yang dekat, yang ada di kota Mekah kalau nggak salah. Ya, Aqobah ini adalah sebuah tempat yang ada di kota Mekah. Kemudian Baiat Aqobah pertama, berarti nanti ada pembahasan Baiat Aqobah yang kedua. Ya, maka sekarang pagi ini kita akan membahas tentang Baiat Aqobah yang pertama. Disebutkan dalam buku ini, yaitu Fikih Sirah, yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan. Beliau membawakan riwayat Ibnu Ishaq, ya, seorang ahli sejarah namanya Ibnu Ishaq. Falamma aradallahu idhara dinihi wa izaza nabihi sallallahu alaihi wasallam fil mausim wa injazi mau'idihi lahu kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sanatil hadiyata asyrata minal ba'si. Jadi Baiat Aqobah ini diawali ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau keluar, ya, masih di kota Mekah. Beliau keluar dari rumah beliau pada tahun ke-11 setelah beliau diutus menjadi nabi. Ya, pada tahun ke-11 setelah beliau diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Fa'arada nafsahu ala qabailil Arab kama kana yasna'u fi kulli mausim. Maka pada tahun ke-11 ini beliau menawarkan Islam, menyampaikan dakwah kepada setiap kabilah, setiap suku, setiap marga, setiap orang yang datang ke Mekah, sebagaimana yang beliau lakukan sebelum-sebelumnya. Itu sering, ya, Rasul mendakwahkan kepada orang-orang yang datang ke Mekah yang beliau belum kenal. Yang penting menyampaikan dengan cara yang lembut, menyampaikan dengan cara yang bijak, ya, tidak ada paksaan. Sampaikan. Beliau menyampaikan apa yang telah Allah wahyukan kepada beliau berupa ayat-ayat Al-Quran disampaikan. Fa'arada fabainama huwa indal Aqobah laqiya rahtan minal Khazraj aradallahu bihim khairan. Ketika beliau mendakwahkan, ya, setiap orang yang datang ke Mekah itu beliau mendakwakan Islam kepada mereka. Kemudian beliau mendapatkan sekelompok orang dari suku Khazraj. Suku Khazraj ini mereka berasal dari Madinah, dari kota Madinah. Ya, mungkin para jamaah ada yang pernah mendengar. Jadi di Madinah ini ada dua kabilah yang besar, dua suku yang besar, yaitu Aus dan Khazraj. Suku Aus dan suku atau kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Dua suku ini memang mereka hidup di kota Madinah. Dan dua suku ini awalnya dari satu bapaknya itu sama. Ya, bapaknya itu sama. Kemudian punya anak, punya cucu. Kemudian suatu saat terjadilah pembunuhan. Kemudian mulai dari pembunuhan itu terjadilah peperangan, terjadilah permusuhan antara dua suku ini. Karena masalah pembunuhan. Terjadi perang, sering perang itu, sering. Kadang Aus itu yang menang, kadang Khazraj yang menang. Itu sampai disebutkan dalam buku ini, perperangan ini berlangsung sampai 120 tahun. Perang terus, nggak pernah damai, nggak pernah akur. Isinya eker-ekeran, isinya tukaran, isinya perang. Lah, kemudian di sini Rasulullah bertemu dengan sekelompok orang, kurang lebih ada 6 orang dari suku Khazraj, yang waktu itu mereka datang ke Mekah. Ya, yang dimana aradallahu bihim khairan, Allah menginginkan kebaikan kepada 6 orang ini dari suku Khazraj yang datang ke Mekah. Kemudian Rasulullah menemui mereka. Fahaddatsani Asim bin Umar bin Qatadah an asyakhi min qaumi qalu lamma laqiyahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahum. Kemudian Rasulullah menghampiri 6 orang ini yang lagi duduk-duduk. 6 orang ini lagi ngobrol dari suku Khazraj tadi. Kemudian Rasulullah mendatangi mereka dan Rasulullah bertanya kepada mereka, "Man antum?" Siapa kalian? Ya, Rasulullah nggak kenal, memang beliau nggak kenal. Ini orang-orang dari Madinah. Dan Rasulullah waktu itu masih di Mekah. Beliau
nggak pernah keluar dari Mekah kecuali ke Taif. Ya, pernah kita bahas tentang dakwah beliau di Taif, beliau dilempari batu dan sebagainya. Maka di sini beliau kedatangan orang yang memang beliau ada orang datang dari Madinah, dari suku Khazraj yang datang ke Mekah. Maka Rasulullah bertanya, "Man antum? Siapa kalian?" Qalu, maka mereka orang-orang tadi berkata, "Nafarun minal Khazraj." Kami adalah sekelompok orang dari suku Khazraj. Qala amin mawali Yahud. Apakah kalian ketika di Madinah sudah pernah ketemu sama orang-orang Yahudi? Ya, kurang lebih seperti itu. Apakah ketika kalian di Madinah, jadi Rasulullah paham Khazraj ini dari Madinah. Apakah kalian sudah pernah ketemu sama orang-orang Yahudi? Karena orang-orang Yahudi ini adanya di Madinah. Di Makkah enggak ada orang-orang Yahudi. Amin mawali Yahud. Kemudian mereka menjawab, qaulu na'am, iya. Kami pernah ketemu sama mereka. Ya, kami kami hidup bersama mereka. Ini orang-orang Khazraj, orang-orang Madinah. Qala afala tajlisuna ukallimukum. Coba kalian duduk sejenak. Ya, coba kalian di sini dulu sebentar. Aku akan berbicara kepada kalian. Ya, afala tajlisuna ukallimukum, ini perkataan Nabi kepada mereka. Qalu, maka mereka menjawab, bala, iya. Silakan Anda bicara. Ya, ini orang-orang Khazraj ini belum kenal beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau belum kenal. Karena ini pertemuan pertama dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Fajalasu ma'ahu. Ya, kemudian Rasulullah pun duduk bersama mereka. 6 orang ini duduk bareng. Fajalasu ma'ahu fada'ahum ilallahi wa aradu alaihimul Islam wa tala alaihimul Quran. Kemudian Rasulullah mengajak mereka ya untuk beribadah hanya kepada Allah. Kemudian Rasulullah menawarkan kepada mereka Islam. Wa tala alaihimul Quran. Kemudian Rasulullah membacakan kepada mereka Al-Quran. Dibacakan Al-Quran lagi. Ini metodenya Rasulullah SAW itu menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Dan inilah yang dicontoh oleh orang-orang yang mengikuti manhaj Nabi SAW, menyampaikan Al-Quran. Jadi jangan ceramah itu guyonan toh, Al-Qurannya sedikit, isinya guyonan, isinya yang lucu-lucu, isinya humor, tapi ayat-ayat yang disampaikan sedikit sekali. Rasulullah ketika beliau berdakwah menyampaikan Al-Quran. Wa tala alaihimul Quran. Ya. Kemudian qala wa kana mimma sana'allahu lahum fil Islam anna yahudan kanu ma'ahum fi biladihim wa kanu ahla kitabin wa ilmin wa kanu hum ahlu syirkin ashabu awsan wa kanu qad ghazawhum fi biladihim fa kanu idza kana bainahum syai'un qalu. Jadi begini. Ketika Rasulullah menyampaikan kepada 6 orang tadi, 6 orang dari suku Khazraj, menyampaikan tauhid, menyampaikan Islam, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Sebetulnya orang-orang Khazraj ini yang mereka dari Madinah, mereka orang-orang musyrik. Mereka menyembah berhala, menyembah patung. Dan mereka orang musyrik. Dan ketika orang-orang Khazraj ini sebelum datang ke Mekah, mereka itu sering eker-ekeran sama orang-orang Yahudi. Jadi suku Aus selain eker-ekeran sama Khazraj, mereka Khazraj ini juga sering tukaran sama orang-orang Yahudi, bertengkar. Ya. Dan orang-orang Yahudi ini orang-orang yang punya ilmu. Karena orang-orang Yahudi mereka punya kitab, punya Taurat. Ya. Maka ketika terjadi pertengkaran antara suku Khazraj dengan orang-orang Yahudi ini sering menyampaikan menyampaikan ultimatum, ancaman. Ya. Orang-orang Yahudi mengatakan ketika terjadi pertengkaran sama suku Khazraj, ini orang-orang Yahudi ini ngomong, "Inna nabiyyan mab'usan al-an qad adalla zamanahu nattabi'uhu naqtulukum ma'hu qatla 'adin wa iram." Ya. Orang-orang Yahudi ngomong kepada orang Khazraj, sesungguhnya ada seorang nabi yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami orang-orang Yahudi akan mengikuti nabi tersebut. Ya. Kemudian setelah kami mengikuti nabi tersebut, kami akan menghabiskan kalian wahai suku Khazraj. Kami akan memerangi kalian dan kami akan membinasakan kalian semuanya. Ini perkataan orang Yahudi kepada suku Khazraj. Ya. Jadi orang Yahudi ini orang Yahudi belum tahu kalau nabi yang diutus oleh Allah ini bukan dari Bani Israel, tapi dari kalangan Arab. Oleh karena itu ketika Yahudi tahu bahwasanya nabi yang diutus oleh Allah, nabi yang terakhir bukan dari Bani Israel, mereka sebagian orang-orang Yahudi tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ucapan orang Yahudi ini, sesungguhnya seorang nabi akan diutus dan kami akan mengikuti mereka. Setelah kami mengikuti mereka, kami akan memerangi kalian wahai suku Khazraj. Ini mereka belum tahu. Tapi mereka sudah baca Taurat. Di dalam Taurat itu disebutkan ada nabi yang terakhir yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
ketika Rasulullah mendatangi 6 orang dari suku Khazraj ini, maka orang-orang Khazraj ini ingat, ya, ulaika nafaru da'ahum ila Allahi qala ba'dhum li ba'din ya qaum ta'lamuna wa huwa innahu nabi. Jadi orang-orang Khazraj ini ketika Rasulullah mendakwahkan mereka, mendakwakan tauhid, mendakwakan Islam, membacakan Al-Qur'an, maka salah satu menghadap kepada yang lain. 6 orang ini saling menghadap kepada temannya yang lain. Wahai temanku, innahun nabi. Inilah seorang nabi. Ya, innahun nabiyul ladzi tawa'adakum bihi yahud. Sesungguhnya inilah seorang nabi yang orang-orang Yahudi dulu menakut-nakuti kita. Ya, kalau orang Yahudi ini tahu akan nabi ini, mereka mengikuti beliau dan mereka memerangi kita. Jadi orang-orang Khazraj ini tahu. Dulu ketika mereka perang sama Yahudi, orang Yahudi ini sering mengucapkan ini, inna nabiyyan mab'usan. Sesungguhnya ada seorang nabi yang akan diutus oleh Allah di akhir zaman, nabi yang terakhir, kami akan mengikuti mereka. Maka orang-orang Khazraj ini ingat, oh ini nabi yang orang-orang Yahudi itu sering mengatakan kepada kita, innahun nabiyyul ladzi da'wa'adakum bihi yahud fala yasbiqunnakum ilaihi. Maka jangan kalian kedahuluan sama orang-orang Yahudi. Ya. Jangan kalian kedahuluan sama orang Yahudi. Jadi apa? 6 orang ini beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, memenuhi dakwah beliau. Ya, memenuhi dakwah fala yasbiqunnahum ilaihi. Janganlah kalian kedahuluan sama orang-orang Yahudi menemui nabi ini. Fa ajabuhu fama fima da'ahum ilaihi. Maka mereka 6 orang dari Khazraj, mereka langsung beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Bi an saddaquhu wa qabilu minhu ma aradu alaihi minal Islam. Mereka 6 orang ini langsung beriman, membenarkan, meyakini, mempercayai apa-apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Tidak ada yang ragu sama sekali, tidak ada yang memiliki keraguan, langsung iman. Wa qalu lahu. Kemudian orang-orang 6 orang ini menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna qad tarakna qaumana wala qaumin bainahum minal adawati wasyarri ma bainahum. Jadi orang-orang Khazraj ini cerita, ya Rasulullah, wahai Nabi, sesungguhnya kami ketika datang ke sini ke Mekah itu kami meninggalkan kaum-kaum kami sejenak, yang dimana kaum kami ini sering terjadi permusuhan, sering terjadi keburukan di antara mereka, sering perang. Jadi ini Khazraj ini cerita kepada Nabi SAW. Orang-orang 6 orang tadi cerita kepada Rasul. Wa asa an yajma'ahumullahu bika. Dan kami berharap kepada Allah, kami memohon kepada Allah, semoga engkau wahai Rasul bisa melunakkan hati-hati kaum kami sehingga mereka kembali bersatu dan tidak terjadi peperangan lagi. Ini harapan 6 orang ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah dengan melalui perantara engkau wahai Nabi bisa melunakkan hati-hati kaum kami, bisa menyatukan hati-hati di antara kami sehingga kami menjadi bersaudara lagi. Tidak ada perperangan, tidak ada permusuhan, tidak ada eker-ekeran, enggak ada tukaran lagi. Ini harapan 6 orang ini kepada Rasul. Yang waktu itu Rasulullah masih di Mekah. Beliau belum hijrah ke Madinah, ini belum berhijrah ke Madinah. Fa sanaqdimu alaihim. Kemudian 6 orang ini berjanji kepada Nabi, kami akan kembali kepada kaum kami akan kembali ke Madinah. Fanada'uhum ila amrika. Kami akan menyampaikan kepada kaum kami tentang ajaran Islam ini. Kami akan menyampaikan kepada mereka dakwah tauhid ini. Kami akan menyampaikan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran yang telah engkau bacakan kepada kami. Ini janjinya 6 orang ini kepada Rasul alaihi wasallam. Dan ini belum terjadi baiat. Ini belum terjadi baiat. Nanti setelah ini akan ada baiat. Ya. Jadi 6 orang ini mereka berharap dengan adanya Nabi yang terakhir ini, Allah Subhanahu wa taala bisa menyatukan antara Aus dan Khazraj kembali bersaudara lagi. Kemudian 6 orang ini berjanji, ketika kami sampai ke Madinah, sampai kepada kaum-kaum kami, sampai kepada saudara-saudara kami akan mengajak mereka kepada Islam. Kami akan mengajak mereka kepada tauhid. Ya, ini janjinya 6 orang tadi. Wa na'ridu 'alaihimul ladzi ajabnaka ilaihi min hadad din. Fa in yajma'ahumullahu 'alaika fala rajulun a'azzu minka summan sarafu raji'ina ila biladihim qad amanu wa saddaqu. Jadi setelah itu orang-orang 6 orang ini pamitan. Ya. Mereka pamitan pulang dan mereka berkomitmen untuk mendakwahkan Islam kepada kaum mereka setelah mereka sampai di rumah mereka masing-masing. 6 orang ini disebutkan adalah As'ad bin Zurarah, Auf bin Haris, kemudian Rafi' bin Malik, ya, kemudian Qutbah bin Amir, kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai mereka. Jadi mereka 6 orang ini
langsung jadi sahabat Nabi. Ya, kita ingat definisi sahabat. Sahabat Nabi adalah orang yang bertemu dengan Nabi, kemudian beriman kepada beliau dan meninggal dalam keadaan beriman. Ya, ini definisi seorang sahabat. Sahabat itu siapa? Seseorang itu dikatakan sahabat Nabi itu siapa? Yaitu orang yang bertemu langsung dengan Nabi, tatap muka, walaupun hanya semenit, walaupun hanya 2 menit. Yang penting ketemu langsung, tidak melalui mimpi ya, tapi ketemu langsung. Kemudian beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah, kemudian meninggal dalam keadaan beriman. Ini definisi sahabat. Maka 6 orang ini termasuk sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, ya radhiyallahu anhum. Kemudian di sini summa raja'a haula'i ilal Madinah du'atan ilal Islam. Kemudian mereka 6 orang ini kembali ke Madinah mendakwakan Islam sebagai seorang dai, sebagai seorang mubalik. Fa fashal Islamu fiha. Kemudian Islam ini tersebar di Madinah, tersebar. Fa fashal Islamu fiha. Ya, karena Islam ini sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Agama Islam sesuai dengan fitrahnya manusia. Hatta lam tabqa darun min duril ansar illa wa fiha dzikru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Islam ini tersebar di Madinah dan tidaklah satu rumah yang ada di Madinah kecuali di situ sudah orangnya masuk Islam. Tidak ada satu rumah di antara rumah-rumah yang ada di kota Madinah kecuali di situ orang penghuni rumah itu sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini Masya Allah. Awalnya cuma 6 orang. Ya, kemudian Allah ngasih kemudahan, Allah memberikan taufik, Allah memberikan hidayah kepada penduduk Madinah melalui 6 orang ini, sehingga Islam tersebar di kota Madinah. Tauhid tersebar di kota Madinah. Ini rumah-rumah penuh dengan orang-orang yang masuk Islam. Ya, bayangkan 6 orang Allah memberikan taufik kepada mereka, banyak orang yang masuk Islam. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah melalui dirimu satu orang itu lebih baik daripada onta merah. Ya. Jadi 6 orang ini, bayangkan 6 orang, misalnya satu orang di antara mereka ngajak kepada Islam, ngajak kepada keimanan, ngajak kepada tauhid. Kemudian ada satu orang masuk Islam, meninggalkan kesyirikan, satu orang ini lebih baik daripada onta merah. Onta merah ini harta yang berharga yang dimiliki oleh orang-orang Arab waktu itu, onta merah ya. Ya, kalau zaman kita mungkin selevel Lamborghini atau mobil-mobil mewah lah. Itu lebih mulia daripada itu semuanya. Satu orang dapat hidayah melalui perantara kita, itu lebih baik di sisi Allah daripada onta merah atau yang selevel dengan onta merah di zaman kita saat ini. Ya, ini 6 orang, banyak penduduk Madinah, hampir setiap rumah itu sudah di situ orangnya masuk Islam, penghuni rumahnya masuk Islam, kepala keluarganya masuk Islam, istrinya masuk Islam, anak-anaknya masuk Islam. Ya. Falamma kana al-amul muqbil ja'a minhum 12 rajulan. As-sittatul awal qala Jabir bin Abdullah wa Mu'ad bin Haris. Kemudian setelah itu tahun berikutnya. Kalau tadi tahun ke-11 setelah kenabian. Kemudian tahun berikutnya, tahun depan, tahun ke-12 setelah Rasulullah diutus menjadi seorang rasul. Tahun ke-12. Kemudian tahun berikutnya datang 12 orang dari Madinah menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini 12 orang. Kalau tadi 6 orang, ini 12 orang. Ya, 12 orang ini datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Dan 12 orang ini, 5 diantaranya ini 6 orang yang sebelumnya sudah bertemu dengan Rasul alaihi salatu wasallam. Ya. Jadi ada 7 orang yang baru di sini. Ada 7 orang yang baru yang masuk Islam, yang sudah beriman. Jadi yang intinya mereka jumlahnya 12 orang. 5 orang ini adalah 5 orang yang di tahun ke-11 tadi sudah bertemu dengan Rasul dan sudah beriman kepada beliau. Tinggal 7 orang ini orang baru yang mereka tentunya sudah beriman. Mereka datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Dan inilah yang akan terjadi baiat di sini. Baiat, janji setia antara 12 orang ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi baiat Aqabah ini terjadi antara 12 orang ini bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa isi baiatnya akan kita bahas di sini. Baiat ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yaitu Ubadah bin Somit.
dari Ubadah bin Somit, yang dimana hadis ini nanti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi isi baiatnya ini sumbernya dari riwayat Bukhari dan Muslim. Yang meriwayatkan adalah seorang sahabat Ubadah, namanya Ubadah bin Somit, semoga Allah meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa haulahu isabatun min ashabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang waktu itu di sekitar beliau ada 12 orang dari sahabat beliau. Rasulullah bersabda, "Bai'uni, hendaklah kalian berbaiat kepadaku." Ini Rasulullah memerintahkan sahabat-sahabat tadi yang 12 orang yang datang dari Madinah untuk membaiat beliau. Ini baiat yang syar'i ya. Karena ada kelompok-kelompok yang menyimpang, kelompok-kelompok yang sesat, itu ada istilah baiat juga di antara mereka. Tapi ini baiat yang batil. Kalau ini baiat yang syar'i, karena Rasulullah seorang rasul, seorang pemimpin umat Islam waktu itu. Beliau seorang pemimpin yang sah. Bai'uni, hendaklah kalian berbaiat kepadaku. Ala an tusyriku billahi syai'an. Hendaklah kalian berjanji kepadaku. Allah tusyriku billahi syai'an. Yang pertama, ini isi baiatnya. Yang pertama, ini maksudnya beliau nggak pernah menyebutkan yang pertama, yang kedua nggak ya. Ini saya kasih poin-poinnya supaya kita bisa memahaminya. Allah tusyriku billahi syai'an, yaitu yang pertama, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini isi baiat yang pertama. Bai'uni ala tusyriku billahi syai'an. Hendaklah kalian berjanji kepadaku wahai sahabatku, agar kalian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dengan patung, dengan berhala, dengan matahari, dengan bintang, yaitu kalian beribadah hanya kepada Allah. Ini maksudnya. Karena orang yang namanya orang itu dikatakan orang yang bertauhid kalau dia menjauhi syirik. Karena syirik dan tauhid ini dia akan bersatu selama-lamanya. Kemudian yang kedua, wala tusriku, janganlah kalian mencuri. Ini isi baiat yang kedua, wala tusriku. Hendaklah kalian berjanji kepadaku agar kalian tidak mencuri. Wala taznu, dan janganlah kalian berzina. Janganlah kalian berzina. Ini yang ketiga, poin ketiga. Kemudian yang keempat, wala taqtulu auladakum, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Ini poin keempat isi baiatnya. Wala taqtulu auladakum. Rasulullah mewanti-wanti janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Kita tahu sendiri di zaman jahiliyah, ya sebelum datangnya Islam, orang-orang jahiliyah itu suka membunuh anak. Ya, apalagi kalau yang lahir itu anak perempuan, kan sudah pernah kita bahas. Kalau yang lahir itu anak perempuan, itu dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Karena bapaknya malu punya anak perempuan. Bapaknya itu izin kalau punya anak perempuan. Dikubur hidup-hidup, masih hidup, dikubur. Ya. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an surat At-Takwir, wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat. Wa idal mau'udatu, ketika orang-orang musyrik tadi mengubur anak perempuannya hidup-hidup, wa idal mau'udatu su'ilat, maka ini akan dibangkitkan dan dia ditanya, bi ayyi dambin qutilat, sebab dosa apa mereka dibunuh. Ini anak-anak ini enggak punya dosa. Anak-anak ini masih bersih. Bi ayyi dambin qutilat, sebab apa mereka dibunuh? Yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini Rasulullah menegaskan wala taqtulu auladakum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Ya, anak perempuan jangan dibunuh, anak laki-laki jangan dibunuh. Ini sebab yang pertama. Sebab yang pertama, mereka orang-orang jahiliyah membunuh anak itu karena kalau anaknya perempuan karena takut apa? Karena takut malu. Ada juga yang membunuh anak laki-laki karena takut miskin. Takut apa? Takut miskin. Ya. Karena oleh karena di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan ya, jangan kalian membunuh anak kalian. Ya. Allah yang memberikan rezeki kepada kita sebagaimana Allah yang memberikan rezeki kepada anak-anak kita. Jadi seorang anak lahir ke dunia itu sudah ada jatah rezekinya. Kan kita sudah pernah belajar, mungkin ada yang pernah dengar hadis Arba'in Nawawi, hadis yang keempat. Ketika manusia itu masih umurnya 120 hari, kurang lebih 4 bulan, kan sudah dicatatkan apa? Rezekinya, ajalnya, amalnya, celaka atau bahagia, itu sudah dicatat oleh malaikat ketika manusia masih dalam perut ibunya. Jadi jangan, Rasulullah di sini wala taqtulu auladakum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Ya, karena takut miskin, karena apalah, pokoknya jangan dibunuh. Anak-anak ini sudah punya rezeki. Anak ini sudah punya jatah
jatah rezeki, ya. Dan anehnya di zaman kita saat ini ya sangat miris, sangat menyedihkan ketika zina itu tersebar. Zina ini kan sudah tersebar di zaman kita, naudzubillah. Ketika ada seorang wanita kemudian dia hamil di luar nikah yang syar'i, kemudian wanita ini malu punya anak, akhirnya anaknya nggak dibunuh, tapi anaknya dibuang, ditaruh di kardus lah, ditaruh di sampah, ada yang ditaruh di dekat kali. Ini kan walaupun nggak sama, tapi ada segi kemiripan dengan orang-orang jahiliyah. Mereka ya orang-orang yang naudzubillah, wanita yang hamil di luar nikah, ini mereka nggak membunuh anak-anak mereka, tapi mereka membuang anak-anak mereka takut malu. Ya, dia kalau anak ini nggak ada yang ditemukan sama orang, otomatis anak ini kan mati, meninggal. Dosa lagi sudah dosa zina, kemudian dosa menyia-nyiakan anak. Kalau anak ini mati, dosa itu dosa pembunuhan. Tingkat dosa di balik dosa zina ini ya. Ya ini sangat miris. Ya semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka ya. Semoga zina ini tidak semakin tersebar. Ini bahaya. Anak-anak muda, generasi muda ini dalam bahaya. Ya karena tontonan, karena tayangan, karena pergaulan yang salah, karena jauh dari ilmu agama, karena jauh dari pendidikan orang tuanya sibuk juga di sekolah pelajaran agama cuma 2 jam dalam 1 pekan dan sebagainya. Kembali kepada ini ya. Jadi poin keempat, wala taqtulu auladakum. Hendaklah kalian berjanji kepada diriku, jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Kemudian wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulakum wala ta'su fi. Kemudian yang kelima, wala ta'tu bi buhtan. Janganlah kalian berdusta, janganlah kalian berbohong. Ya, ini poin yang kelima. Rasulullah meminta sahabat-sahabatnya tadi agar membaiat beliau, janganlah kalian berdusta, janganlah kalian berbohong. Kemudian yang keenam, wala ta'su fi ma'rufin. Dan janganlah kalian menyelisihi perintah-perintahku. Ya. Dan janganlah kalian menyelisihi, membangkang terhadap perintah-perintahku. Ini kata Nabi kepada 12 orang yang datang kepada beliau. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Apabila kalian memenuhi apa yang aku sampaikan tadi 6 poin, ya, mulai dari jangan kalian melakukan kesyirikan, jangan kalian mencuri, jangan kalian berzina, jangan kalian membunuh anak, jangan kalian berdusta, jangan kalian bermaksiat, membangkang perintahku. Apa Nabi mengatakan? Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Kalau kalian melakukan itu semuanya, ya, melaksanakan apa yang aku sampaikan, maka kalian mendapatkan pahala dari Allah. Kalau kalian menjauhi syirik, kalau kalian menjauhi mencuri, kalau kalian menjauhi zina dan semuanya itu tadi, fa ajruhu 'ala Allah, maka kalian akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba min dalika fa syai'an fa uqiba fid dunya fa huwa kafaratun lah. Namun kalau ada di antara kalian yang terjatuh dalam apa yang aku sebutkan tadi, misalnya ada yang mencuri, kemudian misalnya ada yang mencuri, fa uqiba fid dunya fa huwa kafaratun lahu. Misalnya ada yang mencuri, kemudian ketahuan, fa uqiba fid dunya, maka ditegakkan hukuman. Hukuman bagi mencuri apa? Potong tangan. Hukuman bagi pencuri potong tangan. Tapi di sini mencuri tentunya ada aturannya ya. Bukan hanya nyolong ayam, nyolong kambing itu dipotong ya. Enggak. Maksudnya dalam artian mencuri di sini ada aturan-aturan mainnya sebagaimana dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Seandainya ada yang mencuri kemudian ketahuan, fa uqiba fid dunya, kemudian dia dihukum potong tangan, fa huwa kafaratun lahu, maka itu kafarah baginya. Jadi orang ini kalau ada orang mencuri kemudian ketahuan, kemudian ditegakkan hukuman potong tangan, maka di akhirat orang ini tidak akan diazab oleh Allah karena dosa mencurinya, karena sudah ditegakkan hukuman di dunia. Maka di akhirat dosa mencuri orang ini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diazab lagi oleh Allah di akhirat. Ini kalau ketahuan mencuri di dunia kemudian ditegakkan hukuman. Kemudian Nabi melanjutkan, ini masih isi baiat ya. Wa man asaba min dalika syai'an fasumma satarahu wa huwa ila Allah. Tapi kalau ada yang mencuri kemudian tidak ketahuan, ya, tidak ketahuan ini maksudnya ditutupi oleh Allah. Dosanya orang ini ditutupi oleh Allah, kebejatannya orang ini ditutupi oleh Allah, aibnya ditutupi oleh Allah. Summa satarahu wa
fahuwa ila Allah, maka itu kembali kepada Allah. Ya, kalau ada orang mencuri, kemudian entah itu misalnya kalau zaman kita kan korupsi itu kan maling ya sebetulnya. Ya, jadi pernah saya baca di salah satu medsos di Instagram, kalau bisa orang-orang koruptor ini jangan dipanggil koruptor, panggil maling gitu aja, biar kapok mereka. Mereka ini maling. Ya, mereka memang maling, malingnya dalam skala besar lagi, merugikan rakyat, merugikan kepentingan umum sebagainya. Jadi kalau misalnya ada koruptor muslim, ya muslim beragama Islam, nggak ketahuan sama negara, dan memang di negara kita nggak ada hukum potong tangan ya. Intinya pokoknya maling nggak ketahuan karena ditutupi oleh, jadi orang ini nggak ketahuan bukan karena dia pandai menutupi dosa-dosanya, karena Allah yang masih menutupi dosanya. Kalau Allah bongkar, sudah orang ini sudah nggak ada kehormatannya, diludahi mungkin sama orang. Ya kalau mungkin kalau di masyarakat sudah dihukum pokoknya dipukuli, disadui gitu ya. Kalau orang ketahuan mencuri di masyarakat. Intinya kalau orang mencuri kemudian nggak ketahuan, summa satarahu, karena ditutupi aibnya oleh Allah, fahuwa ila Allah, maka orang seperti ini perkaranya kembali kepada Allah. Nanti di akhirat perkaranya kembali kepada Allah. Insya'a afa'anhu, kalau Allah berkehendak Allah akan mengampuni orang ini. Ya. Wa insya'a aqabahu, kalau Allah berkehendak Allah akan mengazab orang ini di akhirat. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya pelaku dosa besar seperti mencuri itu mereka tidak kafir. Ya. Selama mereka tidak menghalalkan mencuri. Mencuri mereka meyakini mencuri itu haram, korupsi itu haram. Tapi mereka terbawa hawa nafsu, mereka ditimpa serakah dengan kehidupan dunia, serakah sama harta, akhirnya mereka pun melakukan korupsi. Tapi mereka nggak ketahuan orang yang seperti ini tidak kafir selama mereka memang tidak menghalalkan korupsi ya, tidak menghalalkan mencuri. Mereka masih ada iman dalam hati mereka. Tapi mereka terbawa hawa nafsu, ditipu oleh syaitan karena lingkungan yang buruk, teman-teman yang jahat. Ya, maka ini perkaranya kembali kepada Allah. Kalau Allah berkehendak Allah ampuni, kalau Allah berkehendak Allah akan mengazab di akhirat. Kemudian fabayanahu ala dzalik. Kemudian kami pun membaiat Rasulullah SAW tentang hal itu. Jadi 12 orang ini ketika sudah mendengarkan wejangan dari Nabi, sumpah dari Nabi, maka mereka pun sepakat untuk membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat baiat tadi sumpah setia. Ya, sumpah setia untuk tidak melanggar apa yang telah menjadi poin-poin dari baiat. Ya. Ini 12 orang tadi mereka membaiat Nabi akan 6 poin tersebut.